Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiy ba'da. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, dan kemudian alhamdulillah sejenak kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sebelumnya kita mendengarkan taujih atau ceramah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan insyaallah kita pahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Kemudian salam dan salam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kutum yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang ada 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini adalah pesan yang sangat penting, tidak hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi juga kepada kita umatnya. Apa pesan yang beliau sampaikan? Pesan pertama yang disampaikan adalah Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesukamu. Fa innaka, maka sesungguhnya, mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya orang-orang sebelum kita sudah mendahului kita. Baik itu dia memiliki kedudukan, jabatan yang luar biasa, memiliki harta yang luar biasa, keturunan yang luar biasa. Para nabi dan rasul juga sudah mendahului kita. Ini membuktikan bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mati. Berapapun kayanya, berapapun tinggi jabatannya, dia akan menemui namanya kematian. Maka tentunya dengan kematian ini kita semakin arif dan bijaksana dalam melaksanakan kehidupan kita ini, karena kehidupan ini akan ada ujungnya adalah kematian, dan kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang selalu mengingat kematian ini, dia akan produktif dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, dia akan melakukan dengan sebaik mungkin. Dia jadikan seluruhnya adalah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupannya, apalagi saat ini, Masya Allah, sebentar lagi atau besok kita akan melakukan pemilihan untuk menentukan pemimpin bangsa ini, pemimpin negeri ini. Maka orang-orang yang akan mengingat kematian, apapun yang dia lakukannya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia memilih besok. Karena memilih dan dipilih itu sama-sama akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, pilihan menjadi amal baginya. Ketika dia memilih, menjadi amal baginya. Kalau dia memilih pemimpin yang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka ukuran pemimpin yang akan kita pilih itu adalah
pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memilih, menjadi amal soleh, karena kita niatkan mudah-mudahan yang kita pilih adalah pemimpin yang adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi kehidupan kita semua adalah untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal mempersiapkan semua itu adalah orang yang mengingat kematian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ahbib ma syi'ta. Cintailah siapapun yang kamu cintai, siapapun yang kau sukai. Fa innaka mafariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang kamu cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk mencintai apapun, mencintai keluarga kita, mencintai kedudukan dan jabatan kita, mencintai harta kita. Tetapi ingat, apapun yang kita cintai akan berpisah dengannya. Kalau kita cinta dengan jabatan, kekuasaan yang kita miliki hari ini, dia akan berganti terus. Tapi bagaimana dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya itu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu adalah sarana dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diberikan kekuasaan oleh Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak amal soleh yang dia lakukan. Inilah orang-orang yang mencintai jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ambisi dia untuk mendapatkan jabatan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan kekuasaan, dengan jabatan ini, ada hadis yang menyampaikan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, la tas'al imarah, wahai Rasulullah, berikan aku jabatan. Maka kata Rasulullah, innaka da'ifun ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau Abu Dzar lemah. Fa innaka la'amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Fa innaha yaumil qiyamah khizyun wadamatun, sesungguhnya jabatan itu di hari kiamat nanti dia menjadi penyesalan, menjadi penghinaan. Illa ma akhazaha bihaqqiha, kecuali jabatan yang diperoleh dengan haknya, yang diperoleh dengan cara yang benar. Inilah ketika seseorang diberikan jabatan bukan karena diminta, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang mengambil jabatan karena diminta dengan cara yang tidak benar, maka akan dibebankan tanggung jawab kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Maka sesungguhnya jabatan itu adalah penyesalan dan penghinaan di yaumil qiyamah, kecuali hanya orang-orang yang betul-betul amanah, maka dia termasuk pemimpin yang adil, karena salah satu yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Itu yang kedua. Silakan engkau mencintai apa saja, termasuk jabatan, tetapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Maka pergunakanlah jabatan itu sebaik mungkin. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa berbuat yang paling banyak manfaatnya bagi diri dan masyarakat kita. Kemudian yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta, silakan kita berbuat apa saja. Fa innaka majziyyu bih, maka sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini akan ditutup mulut kita. Yang berbicara adalah tangan kita, yang akan menjadi saksi adalah kaki kita terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia ini kita bisa berbuat apa saja yang kita mau. Kita mengambil hak orang, menzolimi orang lain, dan orang tidak tahu, dan kita bangga. Ketika kita juga mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar,
mengambil hak orang dan sebagainya, kita bangga. Tetapi ingat, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang adil nanti, dan semuanya akan menyesal dengan apa yang dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan engkau hidup sesukamu, tetapi ingat engkau akan mati juga. Silakan engkau cintai siapa saja, tapi kamu akan berpisah dengannya. Dan silakan engkau melakukan apa saja di dunia ini, tapi kamu akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.